Baik Bapak Ibu, diambil kesempatan sedikit waktunya untuk berbagi ilmu berkaitan dengan aset sekolah kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menentukan aset sekolah kita dahulukan dengan materi berkaitan dengan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based approach, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kita tahu bahwa kita di sekolah ini selalu membicarakan kekuatan dan kelemahan sekolah. Tetapi lebih banyak mana Bapak Ibu, kelemahan atau kekuatan yang kita bicarakan? Kelemahan, ya. Sebenarnya harusnya kekuatan untuk menjadi pemicu kita untuk bisa berbuat lebih baik lagi ke depan. Tapi tidak masalah Bapak Ibu. Kita lihat, pendekatan dapat dikatakan sebagai cara pandang atau cara berpikir kita melihat sesuatu. Pendekatan ini kita bagi menjadi dua, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, yang kedua pendekatan berbasis aset. Untuk pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Kita mengeluhkan banyak fasilitas sekolah yang tidak berfungsi dengan baik. Baik buku ajar yang tidak lengkap, kemudian sekolah yang tidak memiliki laboratorium. Kekurangan yang dimiliki itu mendorong cara berpikir negatif kita, sehingga fokus kita adalah bagaimana mengatasi semua kekurangan-kekurangan itu atau apa yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin kita raih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seseorang yang tidak nyaman dan curiga, yang dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk pendekatan berbasis aset adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis kenali hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang sudah berjalan dengan baik, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan atau potensi yang positif. Kemudian kita bisa membedakan antara yang berbasis pada kekurangan dan yang berbasis pada aset. Kita lihat tabelnya. Kalau berbasis pada kekurangan, kita fokus pada masalah. Kalau berbasis pada aset, kita fokus pada aset dan kekuatan. Kemudian di berbasis kekurangan, berputar pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan dari sponsor, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Kemudian untuk yang berbasis pada aset atau kekuatan, kita membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Yang ketiga, yang keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, aset dan kekuatan sekolah. Kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Yang terakhir, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Jadi Bapak Ibu, untuk lebih bagusnya kita lebih kepada pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang ada di sekolah kita. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya mungkin lebih bagusnya kita membicarakan tentang hal-hal yang positif saja yang berkaitan dengan sekolah, minim dengan kekurangan. Walaupun kekurangan ada, tapi lebih banyak kita berbicara tentang aset. Nah Bapak Ibu, di dalam aset-aset dalam sebuah komunitas, kita termasuk dalam sebuah komunitas. Aset-aset yang ada di dalam komunitas itu ada 7 yang harus kita lihat. Yang pertama sekali, modal manusia. Ada 7 aset utama yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia berarti SDM-nya. SDM kita, apakah semua tenaga kependidikan dan pendidik kita memiliki stratifikasi S1? Kalau kita, guru kita yang stratifikasi S1 yang banyak ya. Kalau tenaga kependidikan ada yang SMA, ada yang D3,
ada yang S1, bahkan yang guru kita juga sudah ada yang S2. Itu ya, untuk kualifikasi kita. Jadi SDM kita sudah bagus, kemudian sudah ada guru-guru sertifikasi, kemudian ada guru-guru penggerak, guru-guru dari sekolah penggerak, komite pembelajaran, kemudian ditambah dengan guru-guru calon-calon PPG yang akan lulus di tahun 2025 nanti. Oke, jadi banyak aset kita di modal manusia di sekolah kita. Kemudian apa saja modal manusia lagi yang ada di sekolah kita? Bapak Ibu punya kompetensi-kompetensi, mulai dari kompetensi dalam teknologi, kompetensi dalam pembuatan modul, itu juga modal manusia. Lanjut. Yang kedua itu modal sosial. Nah, modal sosial ini berkaitan dengan norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang mengatur kita berinteraksi dengan sosial. Contohnya, bagaimana kita modal sosial kita yang ada? Apa modal sosial kita yang ada? Contoh, kita bekerja sama dengan puskesmas. Ya, itu kan modal sosial yang ada di sekolah kita. Kemudian kita berkoordinasi dengan dunia industri. Itu juga modal sosial. Lanjut ya. Kemudian untuk yang ketiga, modal politik. Modal politik itu berkaitan dengan kelembagaan, MOU, kemudian perjanjian-perjanjian kita dengan seperti polisi, kemudian dinas-dinas, ya, untuk menjalankan program sekolah kita. Contoh, kita mendatangkan polisi untuk sebagai tim penanganan kekerasan, atau bisa juga kita mendatangkan puskesmas untuk menangani siswa-siswi kita dalam imunisasinya. Itu bisa MOU kita dengan dunia dunia usaha, kemudian dinas-dinas, lembaga-lembaga terkait. Lanjut. Kemudian modal agama dan budaya. Kita juga punya potensi di sini. Kita punya Kori dan Koriah. Koriah enggak ya? Kori kita punya, yaitu Bapak Ikang Fauzi. Mungkin di situ kita bisa memanfaatkan Bapak Ikang Fauzi sebagai narasumber kita untuk berbagi ilmu agama. Itu yang modal agama. Dan modal budaya itu kita bisa memanfaatkan budaya-budaya yang ada di sekitar kita untuk sebagai aset untuk pembelajaran di sekolah. Seperti contoh apa budaya lokal yang ada di sekolah kita. Kita kearifan lokal, itu budaya bisa kita kembangkan, pemanfaatan di dalam sekolah. Lanjut, kemudian modal fisik. Modal fisik itu berupa bangunan dan infrastruktur. Jadi di sekolah kita ini modal fisiknya apa, potensi yang bisa kita manfaatkan untuk kita olah sebagai sumber belajar atau sumber keuangan, bisa juga itu. Modal fisik di sekolah kita paling yang bisa kita manfaatkan paling ini yang di daerah samping, kemudian mana lagi yang belum kita olah, paling itu yang belum kita olah yang bisa kita jadikan lahan untuk bisa menjadi sumber belajar siswa. Bisa jadi itu kita buat sebagai tempat berkebun siswa, bisa juga, atau di samping lokal yang di ujung itu bisa juga kita buat juga untuk berkebun. Cuman berkebunnya hidroponik, bisa kan? Kita tanam yang namanya sayur apa tuh? Coy itu, pakcoy. Nah, pakcoy itu kan bisa kita manfaatkan lahan tersebut untuk kita pakai daerah itu untuk kita berkebun atau budidaya pakcoy, bisa kan? Daripada tidak terjamah, daripada tidak terlihat-lihat, bagus kita manfaatkan itu. Dia kan tidak butuh tanah, tapi kita butuh paralon, ya, untuk kita buat budidayanya. Jadi bisa kita manfaatkan itu. Di sini juga bisa kita manfaatkan. Mana lagi ya Bapak Ibu? Lahan kita yang Tampek Arif, di samping menjaga sekolah yang makin ujung-ujung. Ya, bisa juga kita jadikan apa bagusnya sebagai sumber belajar siswa, bisa juga, atau ini sumber belajar cocoknya, atau sumber keuangan bisa. Kemudian modal lingkungan atau alam.
Modal fisik itu bangunan dan infrastruktur, kemudian modal lingkungan atau alam itu bisa yang saya sampaikan tadi. Modal finansial ini berkaitan dengan dana yang kita pakai untuk kebutuhan sekolah. Kita punya dua bos kinerja, bos reguler. Kemudian apa lagi selain bos sumber keuangan sekolah kita? Yayasan, koperasi, masuk kan? Ya. Ada lagi, kalau di kelas apa sumber keuangan Bapak Ibu? Finansialnya, uang sosial, uang kas, ya kan? Nggak ada, bagi yang ada itu bisa sebagai finansialnya. Kalau nggak ada berarti uang sosialnya. Uang kas itu kesepakatan dengan wali murid, silakan. Mungkin itu modal-modal aset-aset yang Bapak Ibu harus temukan di sekolah kita sebagai sumber belajar, pemanfaatannya untuk siswa, karena aset yang ada di sekolah ini bukan saja untuk kita punya, tapi juga harus diberdayakan, dimanfaatkan untuk siswa. Ya Bapak Ibu. Nah, untuk mulai dari nomor 1 tadi, tolong ya. Modal, coba kita identifikasi atau telaah atau kita cermati daerah di sekitar kita, modal manusia kita. Kira-kira modal manusia kita apa saja yang bermanfaat untuk siswa kita? Modal manusia selain Bapak Ibu yang sudah sertifikasi, sarjana, kemudian apa lagi modal yang Bapak Ibu punya untuk bisa dimanfaatkan oleh siswa? Kecakapan guru boleh. Jadi kalau Bapak Ibu punya kompetensi public speaking, silahkan diajarkan ke siswa. Itu modal manusianya. Bapak Ibu pandai menari, silahkan diajarkan ke siswa. Jadi kerajinan tangan silahkan diajarkan kepada siswa. Jadi modal manusia itu modal yang ada di diri Bapak Ibu untuk bisa dimanfaatkan oleh siswa kita. Jadi kita tidak perlu mencari narasumber yang lain, cukup kita. Ya, seperti Bu Nel mungkin pandai menyanyi atau seni musik, bisa kita ambil sebagai narasumber untuk siswa kita. Kemudian Bu Nelly ya, untuk bisa kalau Bu Nelly potensi yang ada di diri Bu Nelly yang bisa diajarkan ke siswa. Mungkin mengajarkan kalistung ya, kalistumnya oke Bu Nelly ini. Kalau iya mungkin agama bisa jadi, itu nanti ke modal agama nanti ya itu. Kemudian untuk modal sosial lagi, modal sosial kemana saja jaringan yang kita punya, yang kerjasama kita di lingkungan sekolah kita, boleh lembaga, asosiasi, institusi, boleh organisasi apa saja yang kita berkaitan dengan sosial di sekitar kita. Mungkin dinas apa yang paling dekat dengan kita? Dengan kelautan, dinas kesehatan, atau yang di dalam sekolah kita yang berkaitan dengan modal sosial, mungkin orang tua, parenting orang tua bisa juga. Kemudian untuk modal politik, mungkin modal politik di sekolah kita mungkin tidak ada ya. Kita meminta kerjasama dengan orang luar seperti polsek. Kemudian berpolitik tidak boleh, cuman kalau ada anggota dewan yang mau memberikan uang pokirnya kepada sekolah kita, itu bisa kita jadikan sebagai modal politik. Bekerja sama dengan anggota dewan, bekerja sama dengan polisi, bekerja sama dengan dinas-dinas yang berkaitan dengan hukum. Ya, politik lebih tepatnya ke hukum lebih banyaknya. Kemudian untuk modal agama dan budaya, mungkin kita di sini ritual kebudayaan. Ritual kebudayaan di aset di sekolah kita, ritual kebudayaannya apa? Ada mana? Dia membudayakan misalnya gimana? Minangkabauan dari Sikaso. Iya, ya itu kebudayaan ya, Pio. Kalau modal agama itu yang bisa juga dengan kultum kita itu setiap hari Jumat. Modal agama berarti kan kita punya modal yang bisa kita berikan kepada siswa untuk dimanfaatkannya.
Modal fisik itu bangunan dan infrastruktur. Itu sudah ada di sekolah kita. Cuman bagaimana kita mengolahnya lagi. Modal finansial itu sudah dari sekolah ada, dari kelas ada. Itu saja Bapak Ibu yang berkaitan dengan modal-modal atau aset yang ada di sekolah kita. Jadi banyak aset yang bisa kita manfaatkan dari modal manusia sampai modal finansial. Jadi Bapak Ibu bisa jadi aset itu bukan berupa benda saja, ya, bukan berupa bangunan saja, tetapi manusia kita juga aset ini. Ya Bapak Ibu, kita ini aset untuk bisa kita berdayakan, dimanfaatkan oleh siswa-siswi kita di sekolah. Contoh, kalau di lingkungan kita, apa aset budaya yang ada? Mungkin kalau di Padang Selatan, mungkin aset budayanya itu yang serak gulu, cap gome, apa lagi itu? Itu Padang Selatan punya kan? Kalau Padang Timur apa ya aset kebudayaan kita? Nada kan? Seperti barongsai itu kan kebudayaan dari apa? Kalau Padang Selatan mungkin banyak asetnya, aset di sekitar sekolahnya ya. Kalau aset di sekitar kita, gubernur, rumah gubernur, dinas peternak, dinas kelautan, kemudian dinas kesehatan, itu paling aset kita. Apalagi paling pantai jauh pula dari kita kan. Nah, ada yang aset yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah kita mungkin tidak ada. Karena kita di lingkungan sekolah kantor, di lingkungan kantor. Budaya makan itu nanti dari dinas kesehatan, dinas kelautan. Kemudian dinas kesehatan kita bekerja sama untuk kesehatan fisik dan gizi dan imunisasi siswa kita. Mungkin modal finansial yang kita bisa berdayakan untuk kebutuhan sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk keseluruhan yang 7 ini mungkin modal yang tadi yang kita sampaikan itu yang kita bisa berdayakan. Apakah Bapak Ibu mau untuk melaksanakan perkebunan pakcoy? Setuju. Oke, kita cobakan, kita beli alatnya, pipanya ya, pipa atau paralon, kemudian tanah, kemudian bibit pakcoy. Apa? Pakai air. Iya. Pakai apa? Bio ada juga, coba di rumah Bu. Iya, alah, bisa tuh masak ke bio tuh. Bio nak pakai yang kita ada kalau tuh pakai ember. Memang pakai namanya itu pakai board itu Bu. Nanti dia pakai cupnya itu sudah ada dibolongkannya, masukkan dulu batasnya, disemai dulu bibitnya, masukkan ke dalam botol itu. Dia pakai air suntikannya itu suntikan itu cairan keramik RMB. Berarti sudah berhasil ya? Sudah pernah panen? Kangkung coba Bu. Apa kangkung baru? Pakcoy belum? Kangkung baru. Nah, bisa. Kangkung bisa juga kan? Pakcoy bisa juga. Apa lagi ya? Oh, selada bisa juga tuh. Seledri, iya nak. Bisa. Mau Bapak Ibu itu? Mau. Oke. Kita cobakan. Untuk itu kita punya lahan yang di sini satu. Kemudian yang di samping kelas Hani itu satu bisa kita manfaatkan. 2 itu tempat lunak. Di dekat rumah Arif jangan. Bisa aja lancar. Oh ya anak nih kok ya. Kemudian apa aset tadi yang rasanya bisa kita kembangkan di sekolah kita? Selain tanah kita yang apa? Tanah kita yang kosong. Aset apa lagi? Kalau manusianya kita sudah bermanfaat untuk siswa. Apa lagi ya? Asetnya? Aset apa lagi ya? Aset modal manusia udah, fisik sudah tadi. Apa lagi tuh? Kita pikirkan dulu. Iya. Karena aset banyak di sekolah kita yang bisa kita berdayakan, kita manfaatkan untuk bisa kita jadikan sumber belajar untuk siswa. Yang pistol itu yang kita buatkan sudut Minang itu juga bisa aset itu, aset budaya. Nah, jadi dipercepat saja sih membuatnya, aset budaya kita.
Di kelas boleh, kalau mau Bapak Ibu silakan bikin sudut budaya. Nah, boleh silakan. Ya, boleh. Sudut budayanya, boleh. Selain sudut baca, boleh sudut budaya atau sudut oleh. Sudut kanan nanti boleh lagi. Iya. Berarti lahan budaya ada ya. Ada lahan. Iya. Kalau di luar tuh milik bersama, nggak milik kelas. Kalau milik bersama kita ini nanti kita buat di sini kan. Mungkin itu baru yang terpikirkan ya. Mungkin besok-besok kita terpikirkan. Berarti kita sudah tahu aset ini ada 7. Mulai dari aset manusia, modal sosial, modal fisik, lingkungan, alam, sosial dan budaya, kemudian agama dan budaya, kemudian apa lagi? Finansial. Jadi itu. Jadi Bapak Ibu silahkan cari-cari, kenali atau cari-cari apa aset yang ada di sekolah kita untuk kita bisa manfaatkan. Seperti aset budaya, kalau seandainya ada wali murid kita sebagai orang yang bisa menyumbangkan budaya di sekolah kita, silakan kita manfaatkan narasumber, kita manfaatkan wali murid yang ahli di bidangnya untuk menjadi narasumber untuk kita bersama. Itu bisa juga, itu aset juga tuh. Berarti asetnya anak manusia yang di dalam sekolah saja, di luar bisa dari wali murid. Mungkin itu, mungkin Bapak Ibu silakan dicari apa saja modal-modal yang ada di sekolah kita yang kita bisa jadikan aset untuk sekolah kita, yang kita manfaatkan untuk kepentingan siswa kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.